bawa ke depan dan kita akan bacakan beberapa yang mungkin untuk bisa kita sampaikan kepada beliau. Ya. Afwan tadi anak telepon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para tulabal ilm yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan materi, saya mengkoreksi perkataan Ustadz tadi, bilang saya seorang alim. Saya bukan alim, saya penuntut ilmu seperti antum. Cuma saya senior, antum junior, itu aja bedanya. Jadi kita sama-sama menuntut ilmu ya. Ini sekedar sharing pengalaman tentang yang perlu diketahui oleh para penuntut ilmu. Sebelumnya saya ingatkan bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah ya. Bahkan sebagian ulama seperti tidak salah Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, menuntut ilmu itu thalabul ilmi afdal minan nafilah. Menuntut ilmu lebih baik daripada perkara-perkara sunnah, lebih baik daripada sholat sunnah ya. Karena menuntut ilmu manfaatnya sangat besar untuk pribadi dan juga untuk masyarakat. Karenanya seorang menghadirkan dalam dirinya ketika menuntut ilmu bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Mula Ali Al-Qari ketika rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, Rasulullah menyebutkan barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan dia menuju surga. Padahal banyak jalan yang ditempuh untuk ibadah-ibadah yang lain. Kita ingin ke masjid, kita juga menempuh jalan. Kita ingin umrah, kita juga menempuh jalan. Kita ingin silaturahmi, kita juga menempuh jalan. Kita menjenguk orang sakit juga menempuh jalan. Tetapi kenapa dikhususkan menuntut ilmu? Man salaka tariqan. Barang saya menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Yaltamisu fihi ilman. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan barang siapa menempuh jalan untuk silaturahmi, barang siapa menempuh jalan untuk berbakti kepada orang tua, barang siapa menempuh jalan untuk umrah, untuk haji dan macam-macam ya, untuk pergi ke masjid. Karena menurut beliau rahimahullah taala bahwasanya jalan termudah menuju surga adalah menuntut ilmu. Jalan termudah menuju surga adalah menuntut ilmu. Dan itu benar karena dengan ilmu terbuka berbagai macam wawasan, sehingga kita tahu mana yang harus kita lakukan ya agar kita bisa masuk surga, dan dengan ilmu juga kita tahu diberi wawasan tentang hal-hal apa yang harus kita hindari. Maka secara logika benar bahwasanya memang jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Karena itulah para ulama dahulu mereka ya sangat perhatian dengan ilmu. Kemudian di antara hal yang menjadikan ilmu itu sangat mulia adalah buah dari ilmu tersebut adalah untuk berdakwah. Untuk berdakwah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah perkataan yang paling indah daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wazifatul anbiya, itulah pekerjaannya para rasul dan para nabi seluruhnya, berdakwah, menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah dakwah tentu harus dibangun di atas ilmu, bukan dakwah asal-asalan. Bukan modal semangat aja, ya enggak, dakwah dibangun atas ilmu. Dan itulah ciri khusus pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdakwah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana minal musyrikin." Katakanlah, ini adalah jalanku, yaitu apa jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah, aku menyuruh kepada Allah, dakwah ila tauhid. Dakwah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah manusia agar mereka meninggalkan kemungkaran. Ad'u ila Allah ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikutku. Oleh karenanya pengikut Nabi yang sejati adalah yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang adik tempuh sekarang itu jalan yang benar. Namun tidak semua sampai pada tujuan, itu masalahnya. Jalan yang sudah ditempuh sudah benar. Jalan benar-benar sangat cepat menuju surga. Sarana sudah ada,
Alhamdulillah ada ustaz-ustaz yang mengajar, pondok sudah ada ya. Biaya sudah ditanggung oleh orang tua ya. Kalau kita dengar kisah-kisah kawan-kawan ya, dahulu mereka terkadang untuk ilmu sambil bekerja ya. Biaya diri sendiri ya. Apalagi zaman dahulu, kalau zaman dahulu mencari hadis butuh biaya, safar ke sana kemari. Para penuntut ilmu dahulu mereka bersafar dari kota satu ke kota yang lain. Makanya dikatakan istilah para ulama mengatakan man talabal hadis aflas. Siapa yang mencari hadis maka dia bangkrut. Benar itu. Butuh biaya di tengah jalan kerja, pergi lagi ke kota lain, cari ilmu lagi. Antum sekarang mungkin tidak begitu sulit, sarana banyak, ya bisa dengan online, bisa duduk di pondok, banyak guru-guru. Jadi saya ingatkan bahwasanya apa yang sudah antum jalani ini sudah yang terbaik. Allah telah memilih antum dari sekian banyak manusia untuk bisa mengenyam ilmu agama ya. Dan kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah buat dia faqih, faham tentang agama. Maka beruntunglah, bergembiralah orang-orang yang diberi kemudahan untuk paham tentang ilmu agama. Ini mukadimah yang saya sampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu. Berikutnya saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang harus diperhatikan yang merupakan perhiasan menuntut ilmu ya. Poin-poinnya tidak banyak, saya ingin sampaikan aja sebagai peringatan bagi diri saya pribadi, penuntut ilmu senior ya, untuk menuntut ilmu apa? Junior. Kita sama-sama menuntut ilmu ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah, maka harus ikhlas. Karena kita sudah sama-sama tahu bahwasanya ibadah sebesar apapun, seberat apapun, sehebat apapun, secapek apapun, seletih apapun, kalau niatnya bukan karena Allah, dia hanya haba'an mansurah, hanya seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua orang memuji antum, meskipun antum hafal Quran, meskipun antum hafal mutun-mutun, meskipun hafal hadis-hadis, ternyata ria, tidak ikhlas kepada Allah, semuanya jadi bumerang yang akan menyerang antum pada hari kiamat kelak. Apalagi sudah tidak ada hafalan, kemudian niatnya enggak beres. Jadi menuntut ilmu adalah ibadah ya. Ini harus dihadirkan dalam diri kita, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala, al-ilmu la ya'dilu syai' ila idza khalusatin niyyah. Ilmu itu tidak ada yang bisa menyainginya, mengimbanginya, apapun amal apapun, tidak ada yang bisa menyaingi ilmu jika niat itu ikhlas. Bagaimana cara mengikhlaskan niat ya Abu Abdullah wa Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia niatkan untuk menuntut ilmu, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain. Yaitu dia niatkan agar dia berilmu dan agar dia mendakwakan kepada orang lain. Kita ini semua jahil ya. Tidak ada di antara kita yang alim seperti para ulama ya. Ya. Saya pun kalau dibilang doktor pun doktor pada sebagian spesifik ilmu tertentu, bukan seluruhnya. Ya, karena ilmu agama sangat luas. Ilmu agama sangat luas ya. Ya, jadi semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwasanya kita orang jahil. Semakin kita baca buku ulama, kita semakin ngerti bahwasanya kita ilmunya kerdil. Ya. Kita menelaah buku yang banyak ya. Kita tahu kita ini kerdil, maka kita harus sering menuntut ilmu. Biasanya orang yang ujub itu biasanya kalau jago kandang ya. Jago apa? Jago kandang. Menuntut ilmu di pondok ranking 1 terus, dia merasa dirinya sudah hebat ya. Demikian kita juga pernah mengalami perasaan seperti itu. Ketika diterima di Madinah, lihat orang pintar-pintar, masya Allah, orang hafal Quran, hafal hadis, bahkan mereka pandai bersyair, syair-syair Arab. Baru kita rasa diri kita kerdil. Ternyata kita ini nggak ada apa-apanya ya. Ya. Ternyata Allah menyiapkan banyak pasukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga agamanya. Kita diberi keberuntungan oleh Allah untuk gabung dalam rel dakwah. Ya. Kalau kita nggak gabung situ nggak ada masalah. Allah akan gantikan dengan yang lain. Ya. Oleh karenanya seorang ketika dia menuntut ilmu dia harus ikhlas kepada Allah, bukan mencari sanjungan, bukan mencari pujian, bukan biar mereka tahu siapa saya, ya. Biar saya diakui.
Ini harus terus kita ingatkan niat kita, karena ini akan semakin berat semakin berjalannya waktu. Kalau sekarang ikhlas mungkin mudah, karena belum ada sanjungan, belum ada panggilan, belum ada ya macam-macam. Nanti ke depan semakin kita berdakwah, semakin ada yang tertarik, semakin ada yang mendengar, semakin ada yang banyak pengikut, semakin berat ujiannya. Semakin berat ujiannya. Oleh karenanya, karena ilmu menuntut ilmu adalah ibadah, maka seorang harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yarah arfal jannah." Siapa yang menuntut ilmu yang harusnya karena Allah, dia tuntut karena untuk mencari dunia, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dosa besar. Tuntut ilmu hanya mencari dunia, ya. Dosa besar, tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga dicium dari jarak puluhan tahun. Ya, surga itu indah, ya. Baru jarak puluhan tahun aroma wanginya sudah kecium. Nah, orang yang menuntut ilmu ibadah yang sangat tinggi ternyata niatnya buruk, maka hukumannya berat. Dia tidak akan mencium bau surga. Dalam hadis yang lain, ya, siapa menuntut ilmu liyumari bihi sufaha wa liyujari bihi al-ulama wa liyasrafa wujuhan nas ilaih, ya. Barang siapa yang menuntut ilmu, di antaranya Nabi menjelaskan tentang dunia itu apa maksudnya? Apa di antara menuntut ilmu cari dunia? Di antara dunia tersebut Nabi perinci dalam hadis yang lain. Menuntut ilmu untuk debat-debat kusir dengan orang-orang bodoh-bodoh orang. Jadi untuk banggakan diri, saya hebat. Ente apa enggak ngerti. Jadi nuntut ilmu niatnya itu, atau untuk supaya disejajarkan dengan para ulama. Supaya diakui. Kalau jalan, oh, orang alim, ulama, niatnya seperti itu. Atau agar liyasrifa ujunas ilai, agar orang-orang semua terpukau sama dia. Niatnya ingin cari sanjungan. Orang ini tidak akan mencium bau surga. Orang ini tidak akan masuk surga. Orang ini akan masuk neraka jahanam. Di antara 3 orang yang Allah siksa pertama kali adalah rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Ustaz yang dimasukkan dalam neraka, menuntut ilmu dan untuk mengajarkannya, dan dia pandai baca Quran. Ternyata liyuqal annahu alim. Ternyata menuntut ilmu supaya dia dikatakan orang alim. Dia masuk neraka. Jadi ingat, menuntut ilmu adalah ibadah. Ini berlaku pada ibadah-ibadah yang lain. Tetapi ilmu adalah ibadah yang rawan untuk riya. Kalau sholat sih enggak. Sholat sih orang semua juga sholat. Puasa, semua orang juga puasa, ya. Tapi untuk ilmu, jadi ustadz, hafal ini, hafal anu, pandai berorasi, ini rawan untuk riya. Maka waspada sejak kita sekarang, kita tuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan kebodohan. Jadi untuk memudahkan, saya tadi bilang kembali kepada awal apa yang saya sampaikan, di antara hal membantu kita untuk bisa ikhlas, niatkan untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan untuk kita dakwahkan kepada orang lain. Nah, ini kalau kita tuntut ilmu dengan niat ini, kita akan serius. Apalagi nanti kalau sudah sampai tingkat SMA sampai kuliah, ketika kita mendengar guru kita menyampaikan, kita catat seakan-akan saya mau sampaikan lagi. Itu kita catatnya dengan fokus. Itu kita mencatat dengan apa? Fokus. Karena kita niatkan untuk kita sampaikan ke orang lain. Dan itu dulu saya lakukan demikian. Saya masih ingat ketika saya S1 di Madinah, kemudian yang mengajar akidah adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Maka saya catat perkataan beliau, karena saya ingin niatkan saya sampaikan kepada orang lain. Bahkan terkadang kalau beliau canda, saya catat candaannya juga. Saya catat semuanya. Begitu pulang saya sampaikan apa adanya, saya poles sedikit karena saya ingin sampaikan kepada orang. Retorika, cara beliau menyampaikan pun saya pelajari. Tapi harus ikhlas, ya. Harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hal yang membantu kita untuk semangat untuk ilmu dan agar niat kita tulus, di antaranya niat untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan juga untuk menyampaikan agama Allah kepada masyarakat. Jadi harus ikhlas, ya. Kemudian bergandengan dengan ikhlas, jangan ujub. Jangan ujub. Harus selalu sadar bahwasanya saya tidak tahu apa-apa. Jangan punya ilmu sedikit sudah sok alim, sok ngerti. Baru hafal beberapa hadis sudah sok alim. Jangan, ya. Dan saya sering sampaikan, sebagaimana
jabatan bisa membuat orang sombong, sebagaimana harta bisa buat orang angkuh, sebagaimana nasab keturunan juga bisa bikin orang angkuh, demikian juga ilmu bisa bikin orang sombong. Potensi untuk menjadikan orang sombong, sebagaimana harta punya potensi bikin orang sombong, jabatan bikin orang sombong, ilmu juga punya potensi besar untuk bikin orang apa? Ujub. Mereka sudah hafal ini, hafal anu, gurunya banyak, telah belajar sana, belajar sini, ini bahaya. Yang dia magrur, dia terpedaya dengan dirinya. Padahal orang seperti dia banyak ya. Cuma dia merasa dirinya hebat. Ya. Makanya saya pernah ditanya seorang lewat kertas, Ustaz, saya sudah hafal juz amma kalau tidak salah, saya gini-gini. Kenapa saya merasa ujub, Ustaz? Baru hafal juz amma sudah merasa ujub, itu juz amma sudah ujub. Itu saya bilang, apa yang mau antum ujubkan? Baru juz amma sudah ujub. Bahasa Arab aja nggak bisa, ya mau ujub. Saya bilang di Madinah saja, anak-anak kecil tahu bahasa Arab, tidak ada yang ujub. Jadi ini penyakit ya, penyakit. Baru punya ilmu sedikit sudah sok pintar, ujub, merasa dirinya hebat ya. Nggak bisa apa-apa ya. Tadi saya bilang ini apalagi jagoan kampung, nggak pernah keluar di Gorontalo, cuma di Gorontalo aja begitu akibatnya. Kalau kita keluar ke lihat teman-teman di sana luar negeri sana, orang alim, tulisan-tulisan para ulama, setelah baca ulama gimana mereka dahulu tulis, bagaimana hebatnya mereka dahulu. Bagaimana hafalan mereka, ini nggak ada apa-apanya. Bagaimana ibadah mereka. Makanya di antara wasiat para ulama, kalau ingin menghilangkan ujub, baca sejarah para ulama. Baca Syiar A'lam Nubala. Ada beberapa kajian saya di YouTube ada, itu bagaimana kisah para imam, agar kita sadar kita ini nggak ada apa-apanya. Sehingga ilmu yang kita pelajari ini harusnya membuat kita semakin takut kepada Allah, bukan semakin ujub, bukan semakin bangga ya. Tapi yang berikutnya, agar ilmu yang antum pelajari terhiasi, maka hendaknya diamalkan. Ilmu dituntut untuk diamalkan. Pepatah Indonesia apa? Pohon tidak ada buahnya percuma, ya tidak. Pohon tidak ada buahnya percuma. Yang penting adalah buahnya. Yang penting adalah buahnya. Maka seorang menuntut ilmu untuk beramal, bukan sekedar untuk wawasan. Kita ini belajar ilmu banyak ya. Dan ini berlaku bagi saya sebagai ustadz, kemudian bagi para penuntut ilmu, bagi ikhwan-ikhwan. Kita banyak sudah yang kita pelajari. Fikih ini, fikih anu, fikih ini, fikih anu, banyak sekali. Fikih muamalah, fikih keluarga. Tapi belum tentu bisa kita amalkan. Maka di antara nasihat yang menakjubkan dari Asy-Syatibi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya ilmu dipuji oleh Allah dalam Quran banyak sekali. Kalau kita sebutkan pujian terhadap ilmu banyak sekali. Dan ilmu dipuji oleh Nabi dalam hadis Nabi SAW juga sangat banyak. Tapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang membuahkan amal. Bukan sekedar untuk ilmu saja, tapi ilmu yang membuahkan amal. Amal tersebut bisa amalan hati, bisa amalan jawarih, anggota tubuh. Amalan hati maksudnya dengan menuntut ilmu kita semakin takut kepada Allah, semakin yakin tentang adanya hari akhirat. Dengan adanya ilmu kita tidak pelit, kita semakin tawadhu, itu namanya buah dari ilmu, meskipun amalan hati. Kemudian juga amalan praktik badannya. Untuk ilmu kita salat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk ilmu saja, hafal ini, hafal anu, hafal ini, tapi tidak ada buahnya. Makanya Nabi SAW mengingatkan hal ini, kata Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Qur'an itu membelamu atau akan menyerangmu pada hari kiamat. Kalau kamu mengamalkan Al-Quran, kamu akan dibela oleh Al-Quran. Kalau kamu tidak mengamalkan Al-Quran, kamu akan diserang oleh Al-Quran. Menjadi hujjah yang akan menyerangmu kalau kau tidak amalkan Al-Quran. Maka ketika kita menuntut ilmu, niat untuk diamalkan. Niat diamalkan. Ya. Ini sangat penting. Ya. Karena benar, betapa banyak ilmu yang hanya jadi wawasan. Kita lihat sosok seorang penuntut ilmu, tapi akhlaknya buruk, ada. Lihat penuntut ilmu, jenggotnya panjang, celana cingkrang, tapi ke masjid, salat subuh selalu ketiduran. Salat qobliyah subuh selalu jadi ba'diyah subuh. Diqadha terus. Tidak dapati seorang penuntut ilmu,
tapi sama istri galak. Ya. Kita lihat sosok penuntut ilmu tapi tidak berbakti sama orang tua. Itu nyata, bukan. Sosok penuntut ilmu rajin ke masjid bahkan tapi utang nggak pernah bayar. Itu juga kejadian. Nggak sepele. Ini contoh ilmu tidak diamalkan. Maka seorang ya belajar mengamalkan ilmu. Makanya disebutkan bagaimana para salaf dahulu, para sahabat, kanu la yujawizuna asrat ayat. Mereka dahulu tidak menghafal 10 ayat sampai mereka mengilmuinya dan mengamalkannya. Ini dulu para sahabat dahulu. Sehingga benar-benar kalau orang sudah hafal 1 juz berarti dia sudah luar biasa ilmunya, karena ilmunya dipraktekkan. Kita sekarang metode berbeda, kita ngapal-ngapal dulu. Tapi kita berusaha, setelah itu kita amalkan sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita terjebak dengan banyak ngaji, banyak mencatat, banyak belajar tapi tidak kita amalkan. Maka kita berusaha amalkan apa yang kita dengar dari ustadz, amalkan di rumah, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, baru penuntut ilmu menjadi indah dengan amal yang dia kerjakan. Nah, itu harus dimulai sejak sekarang, sejak di pondok. Di pondok harus biasakan diri sholat witir sejak di pondok. Sebelum tidur sholat witir atau bangun sebelum subuh sholat witir. Sejak di pondok biasakan Senin apa? Senin Kemis. Dibiasakan sejak di pondok. Kalau enggak kapan lagi mau Senin Kemis? Nanti Jumat Sabtu maksudnya. Kalau enggak Senin Kemis. Dari sejak pondok biasa puasa Senin Kemis. Sejak di pondok biasakan untuk dermawan. Berakhlak mulia. Kalau makan tawarin teman ya. Jangan pelit ya. Terus dilatih sejak kapan? Sejak di pondok. Kalau kita tidak latih beramal, nanti kita setelah lulus pun kita tidak beramal soleh. Jadi sejak di pondok sudah latih. Baca Quran ada waktunya, sholat malam ada waktunya, kedermawanan ada waktunya, bantu orang lain ada waktunya. Latih diri untuk tawadhu, latih diri untuk berkhidmat kepada yang lainnya. Latih diri membiasakan diri membantu orang lain, harus biasakan diri. Jangan biarkan diri sendiri. Ada teman, ada keperluan, kita bantu. Kita bantu. Saya kalau mau cerita tentang bagaimana hal-hal tersebut saya dapatkan di Arab Saudi ketika saya berteman dengan orang-orang Arab. Orang Arab itu hebat. Orang Arab kalau sudah berkawan benar-benar setia. Benar-benar setia ya. Luar biasa. Pengorbanan luar biasa. Sama-sama susah, sama-sama miskin, tapi mereka pengorbanan luar biasa. Namanya setia kawan itu luar biasa. Itu yang mungkin kurang kita dapati di saya bukan kita. Saya kurang dapati ketika sebelum saya pondok. Alhamdulillah sekarang juga kita dapati teman-teman yang baik-baik luar biasa, tapi sebelum saya ke Saudi saya belum mendapati teman-teman seperti itu. Ketika di sana dapati orang Arab luar biasa mereka ya. Kita bisa belajar bagaimana setia kawan ya, bagaimana pengorbanan. Nah, itu harus kita amal-amal seperti ini harus kita didik sejak sekarang, sejak masih pondok. Ramah sama teman, senyum sama teman ya. Jangan di pojok sendiri kalau ada teman enggak mau senyum, enggak. Nanti kalau dia seperti itu, kalau jadi dai yang juga begitu, kurang ajar, maunya sendiri-sendiri aja. Tidak ramah sama teman, merasa ujub. Orang sendiri suka ujub. Dia merasa dia hebat padahal dia enggak hebat. Ya. Orang ujub itu seperti orang yang di atas gunung. Dia lihat orang semua kecil. Dia merasa dirinya besar. Padahal orang juga semua lihat dia kecil juga ya. Itu orang kecil. Maka untuk ilmu harus ada beramal. Di antara kawan-kawan yang ingin menguatkan hafalan Quran, murajaah ketika sholat malam. Ada murajaah kita boleh tatkala, tapi tidak sholat ketika mungkin pada asar kita murajaah. Di antara hal yang membantu dan kita akan merasa nikmat dalam ibadah adalah kita murajaah dalam sholat. Apa yang kita baca, kita murajaah siang hari, malamnya kita murajaah lagi dalam sholat malam. Itu membantu kita untuk sholat malam dan menguatkan hafalan seseorang. Dan baca Quran terbaik adalah dalam sholat. Baca Quran terbaik adalah dalam sholat. Mendengar bacaan Quran terbaik adalah dalam sholat. Baik. Di antaranya para penuntut ilmu ya, amalan yang diperhatikan adalah jangan lupa berbakti sama orang tua. Saya rasa adik-adik semua masih punya orang tua ya. Masih mumpung punya orang tua,
Senangkan mereka, senangkan hati mereka. Minta doa kepada orang tua sebanyak-banyaknya. Mumpung masih ada orang tua. Doa ibu terutama. Karena tidak ada yang mendoakan kita tulus seperti ibu kita, seperti ayah kita. Tapi ibu lebih tulus karena ayah sibuk ya. Ayah sibuk kerja sana kerja sini, cari nafkah. Kadang tidak sempat memperhatikan kita. Tapi ibu biasanya lebih perhatian. Maka jangan lupa kalau telepon orang tua, bilang mak doain saya mak ya. Karena ridho orang tua itu, terutama ridho ibu, ya itu kunci kesuksesan kita. Saya bertemu dengan banyak orang yang sukses dalam segala hal. Ada yang sukses dalam pemerintahan, ada yang sukses dalam dakwah, ada yang sukses dalam ekonomi. Rata-rata mereka berbakti sama orang tua. Rata-rata mereka berbakti sama orang tua. Siapa sih yang mendoakan kita dengan tulus seperti orang tua? Enggak ada. Yang paling mendoakan kita adalah siapa? Orang tua. Baru kemudian istri dan anak-anak. Tapi kalau orang tua sangat-sangat mendoakan kita. Ya. Makanya mumpung orang tua masih hidup, ya, minta doa sama mereka. Mereka udah meninggal ya sudahlah. Tapi kalau mereka masih hidup, buat mereka senang. Buat mereka tertawa. Bikin orang tua kalau lihat antum bahagia. Gimana caranya? Bukan kalau lihat antum jengkel ya. Kenapa? Contoh kenapa lihat antum jengkel? Lihat antum, ini anak sudah saya biayai pondok, nggak ada hasilnya. Itu contoh. Bicara kerja setengah mati, kasih masukan pondok, nggak ada hasilnya. Itu contoh orang tua jengkel. Tapi kalau kita masuk pondok, kita berubah akhlaknya, ketemu orang tua kita pijit kakinya, disuruh orang tua, iya bu, kalau orang Jawa dalem. Gorontalo apa kalau dipanggil ibu? Bilang apa? Apa mak? Apa orang Gorontalo? Apa? 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 Jo. Jo ya? Jo. Ya itu. Pio. Pio. Ya itulah pokoknya. Ucapkan kata terbaik bagi orang tua. Jadi orang tua tuh manggil kita senang. Kapan antum bisa bagi orang tua? Saya kan cerita banyak sekali. Benar. Saya bilang ya. Saya punya teman-teman yang mereka sukses dalam banyak hal. Mau apakah dia sebagai dai, apakah dia pejabat, sebagai bisnismen, dengan berbagai macam bisnis mereka, rata-rata saya teliti mereka ternyata orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Dengan kisah mereka masing-masing. Luar biasa ya. Ada yang mereka tidak kisah, tapi kita lihat bagaimana perhatian sama orang tua, bagaimana waktunya untuk orang tua. Oleh karenanya, kalau antum mau sukses, jangan lupa untuk berbakti sama orang tua. Ya. Sampai orang tua selama masih hidup, terus minta doa mereka. Meskipun antum sudah nikah, antum sudah punya anak, ya. Meskipun antum sudah kakek-kakek, sudah punya cucu, orang tua masih hidup, minta doa sama orang tua. Ada teman saya kemarin kirim foto cucunya, masya Allah, udah punya cucu, masya Allah, sudah kakek-kakek, ya, sudah tidur sama nenek-nenek sekarang. Meskipun sudah kakek, tetap aja minta doa sama orang tua. Ya, ini sekedar apa ya, rahasia cepat sukses. Kita boleh mencari kesuksesan dengan berbagai macam cara yang kita lihat. Tapi ketahuilah, doa orang tua itu cepat membuat kita sukses. Kalau kita pikir duniawi saja, minta aja terus dengan orang tua. Tapi kalau orang tua sudah ridho sama kita, kita sukses dunia dan akhirat. Ridho Allah fi ridhol walid. Sungguhnya keridhaan Allah pada keridhaan orang tua. Ya. Jadi itu, adik sekalian, jangan lupa lalu menyenangkan hati orang tua. Ikuti arahan orang tua. Kalau orang tua lihat adik-adik senang, senyum. Ya. Kalau orang tua lihat adik-adik mukanya kusam, ini berarti ada masalah ya. Ya, jangan sampai kita membuat orang tua menjadi sedih. Itu diantara mungkin yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Mungkin yang terakhir ya. Terakhir, jangan lupa bermuamalah dengan masyarakat dengan muamalah yang baik. Jadi orang itu orang yang mudah. Jangan apa ya? Jangan memberatkan orang ya. Jangan memberatkan orang ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum biman tahrumu an-naru alaihi wa yahrumu
'alan nar, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang haram masuk neraka dan haram neraka menyentuhnya. Kullu kullu qaribin layyin hayyinin sahlin, yaitu seorang yang layyin ringan, hayyin mudah, qarib dekat, sahal gampang. Orang yang seperti itu yang akhlaknya mulia, sama orang murah senyum, sama orang ringan tangan, kalau ada keperluan kita mudah bantu, sama orang tidak pelit ya. Kalau kita ada rezeki kita ajak makan ya. Ada orang keperluan, kalau ada waktu enggak apa-apa kita ngobrol sama dia. Orang senang dekat sama kita. Senang dekat sama kita. Kalau ngobrol sama kita kayaknya tidak cukup waktunya. Kalau kita tidak ada di grup dicari-cari, mana si fulan kok enggak ada? Kayaknya kurang ramai kalau enggak ada dia. Seperti itu. Orang senang. Jangan memberatkan orang. Karena ada orang, subhanallah, ada orang mungkin badannya besar, tapi kalau ketemu kita ngobrol, kelihatannya ringan banget orangnya. Dengan senyumnya badannya besar tadi jadi kelihatan apa? Ringan. Tapi orang kurus kerempeng, rasanya seperti gunung di atas kepala kita. Lihat dia, mulutnya nyelekit, pandangannya sombong, badan kurus kerempeng, kalau jalan lihat ke atas, pendek, kecil, hitam, kurus baru. Sombongnya luar biasa. Ada seperti itu ya. Jadi orang tuh gampangan ya, mudah maafkan. Membeli juga ya, kalau sudah rasa cukup beli aja. Jangan tawar sampai berapa? 10.000, 3.000 ya, 3.000. Ringanlah, mudah. Jual juga kalau harga masuk jual, seperti itu. Tenang. Dengan begitu ya kita berakhlak mulia di hadapan masyarakat. Itu di antara hal yang dituntut bagi seorang dai, Oleh karenanya ketika Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat untuk berdakwah, kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah dimanapun kau berada, wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha, kalau kau melakukan kesalahan segera berbuat kebaikan akan menghapus kesalahanmu. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang saya sampaikan kepada para penuntut ilmu. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada antum sekalian. Ya, sudah. Atau yang jawab boleh. Ucapkan jazakumullah kepada Ustaz Dr. Hafizahullah Ta'ala atas nasihat dan ujangan ilmu terkhusus untuk para santri Mahal As-Sunnah Gorontalo dan para jemaah yang hadir. Adapun apabila ada pertanyaan, kami minta tolong kepada panitia yang asatidz apabila ada pertanyaan supaya dibantu untuk dibawa ke meja. Kita akan bacakan. Mudah-mudahan Bismillah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk kita yang baru hijrah dan menuntut ilmu. Apakah harus fokus pada salah satu pengajian atau bisa juga beda pengajian? Syukran. Allah alam bisawab. Ketika seorang baru hijrah, tematik perlu, kajian-kajian tematik perlu sampai dia kokoh imannya, dia senang dengan ilmu. Nanti kalau sudah sampai pada tahapan dia sudah cinta ilmu, mulailah dia pengajian yang fokus, kajian kitab misalnya. Ya. Tapi ya, intinya ini hanya sekedar ide saja ya, orang masing-masing di jalan yang dia sukai. Tapi kajian tematik juga bagus. Saya nggak tahu di Gorontalo modelnya seperti apa. Tapi kalau dia yang penting ngaji kajian tematik yang dia senang dengan ilmu, dengan tentang masalah fikih, masalah hati, masalah apa, dia dengar. Nanti kalau dia sudah benar-benar cinta sama ilmu, mulailah dia kajian yang teratur. Mulai kajian fikih dari awal, misalnya dari kitab Thaharah, kitab salat dan seterusnya. Mulai akidah dari awal, kitab tauhid dan seterusnya. Ya. Jangan langsung banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak biasanya langsung mutung di tengah jalan ya. Hijrah semangat kencang jatuh ya. Itu sering terjadi. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Tetapi
kita lihat bahwasanya ada kemajuan dalam menuntut ilmu ya. Kemudian kalau baru hijrah, komunitas-komunitas yang buruk tinggalkan. Jangan kontak lagi sama komunitas-komunitas lama, karena ketika kita baru hijrah kita rawan untuk kembali lagi. Cari komunitas baru yang membantu kita untuk bisa istiqamah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang kedua, Afwan Ustaz, bagaimana caranya agar kita tidak merasa ujub atau sombong? Bagaimana agar tidak merasa itu sombong? Ya tahu kita ini goblok gitu aja, gampang. Yang bilang antum alim siapa? Yang bilang antum alim goblok juga seperti antum. Kecuali yang bilang antum alim misalnya ulama besar ya mungkin ujub. Lah ini yang bilang alim juga nggak ada, cuma goblok seperti antum atau lebih parah itu. Terus apa yang mau diujubkan gitu? Makanya yang kedua itu pertama tahu diri ya. Jadi ada perkataan apa? Rahimallahu man ya'rif qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu dirinya. Ya. Jadi kita zaman sekarang, zaman orang apa? Rasulullah mengatakan kullun ya'jab bi ra'yihi. Setiap orang ujub dengan dirinya ya. Salatu muhlikat kata Nabi SAW, 3 kebinasaan. Yaitu seorang ujub dengan apa? Dengan pikirannya. Jadi kita hidup di zaman seperti ini. Seorang ingin tampil, pingin punya followers, ada masalah selalu komentar, pingin ya. Mau komentarnya ngaco, pokoknya dia responnya sangat tinggi. Enggak punya ilmu, pokoknya bicara. Enggak tahu diri ya. Makanya semoga Allah merahmati orang yang tahu diri ya. Jadi kalau kita tahu kita ilmu cuma cetek, terus apa yang mau kita ujubkan? Saya bilang tadi di Madinah saja anak kecil sudah bisa bahasa Arab tidak apa? Tidak ujub. Baru juz 30 sudah apa? Ujub. Apa yang mau diujubkan? Kalau antum sudah hafal Quran mau ujub, lihat banyak orang tuh hafal sampai bukan Quran saja, sampai 10 qiraat. Antum baru 1 qiraat saja sudah ujub. Ya, saya masih ingat saya punya teman juara hafal Quran. Sampai di Dubai di mana ya. Satu hari saya mau pulang. Saya dulu kan masih S1 kemudian mau pulang. S1 S2 saya lupa. Pokoknya saya ingin pulang ke tanah air, waktu itu saya belum bawa istri. Jadi beli apa? Membeli oleh-oleh. Saya telepon teman saya, orang Arab. Bisa antar saya enggak? Waduh, Firanda saya sibuk. Saya bisa kirim sama kamu teman saya. Dia akan antar kamu. Ternyata temannya itu juara hafal Quran berkali-kali. Mau nyuperin saya ya. Kemudian saya beli baju, dia tungguin. Ini contoh ya. Meskipun dia juara baca Quran masih mau nyetirin apa? Orang. Maksudnya dia tahu ada waktu untuk berkhidmat kepada orang lain ya. Ini menunjukkan dia tidak ujub. Kalau orang ujub kan siapa dia? Masa saya hafal Quran mau ngantar-ngantar ya? Itulah maksudnya. Jadi kalau kita mau ujub, kita ini siapa? Nanti bisa apa? Ya. Bisa apa ya? Memang tadi karena kita nggak ngerti. Kita kalau sudah mulai bergaul, sudah banyak ilmu, semakin tahu kita ini bodoh ya. Ilmu itu sangat luas, sangat luas. Yang kedua, kalau antum ujub, ingat dosa-dosa antum. Dosa kita banyak. Apa kata Muhammad bin Wasir rahimahullah taala? "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kalau dosa-dosa itu ada aromanya, tidak seorang pun mau duduk sama kita. Itu dosa banyak, dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa hati ya. Kalau itu semua ada aromanya, orang tidak mau duduk sama kita. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Ya. Allah menutupi aib kita sehingga orang tidak tahu hakikat kita. Makanya di antara hal yang menolak ujub, kita bilang kita ini tidak ada yang tahu bagaimana kita. Kita ini sangat penuh dengan kekurangan. Ya kalau kita ingat kekurangan kita insya Allah tidak ujub. Tidak ujub. Kemudian ingat juga ujub dosa besar. Ujub adalah dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Mohon dinasihati Ustaz, bagaimana tips menjadi ustaz? Tips jadi
Ustaz. Garis miring guru yang bisa disegani dan berwibawa, tetapi tetap dekat dengan santri. Jazakumullah khairan. Oh, begitu maksudnya. Jalankan sunnah Nabi SAW. Jalankan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW bagaimana? Rasulullah SAW murah senyum, bercanda secukupnya, ya. Berilmu, berbobot keilmuannya, menyampaikan dengan benar, ya. Rajin beribadah. Dan jangan cari dihormati. Gitu. Ya, kalau antum mau dihargai, jangan cari dihargai. Jangan cari dihargai orang. Jangan. Tapi antum jalankan sunnah. Sunnahnya apa? Kita sama orang dekat. Rasulullah SAW tidak ketemu orang kecuali dia tersenyum. Tapi dia juga tidak bercanda berlebih-lebihan. Ada canda sesekali, 2 kali. Ya. Karena kalau terlalu banyak bercanda, akhirnya tidak dihormati oleh murid. Ada waktunya tegas. Ada waktunya bercanda. Ya. Kita bukan tidak harus kita dihormati dengan keras. Ya. Ada orang ingin dihormati dia dengan tidak mau senyum. Jadi orang takut sama dia. Ya. Bukan disegani tapi ditakuti. Beda antara disegani dengan apa? Ditakuti. Kalau segani itu orang seperti sahabat segan sama Nabi SAW. Padahal Nabi murah senyum. Sampai mereka kalau mau tanya sama Nabi SAW, mereka segan. Sampai ada pertanyaan mereka sampai setahun baru mereka nanya. Makanya para sahabat saking segannya sama Nabi SAW, mereka malu untuk bertanya. Makanya kalau ada orang Arab Badui datang nanya, mereka senang. Kalau orang Badui nanya, Rasulullah, Muhammad, langsung nanya. Bahkan mereka kasih hadiah kepada orang Arab Badui yang tanya kepada Nabi SAW. Ada Badui di sini nggak? Jadi nggak usah lah. Saya sangat tidak menganjurkan seorang berniat untuk disegani. Ngapain? Itu disegani sudah dapat masuk surga, dapat disegani orang. Tapi antum menjalankan sunnah. Kalau antum menjalankan sunnah dengan baik, antum disegani. Itu suatu otomatis yang Allah berikan kepada orang yang punya ilmu. Tapi jangan cari disegani. Jangan cari disegani. Allah alam bisawab. Pertanyaan terakhirnya kapan, Ustaz? Ini jadwalnya sampai jam 15 kan. Insyaallah. Kalau gitu pertanyaan Ustaz diberi kesehatan. Kalau diberi kesehatan perlu istirahat, Ustaz. Masya Allah. Masih boleh, Ustaz? Boleh. Boleh 3 lagi. 3 lagi. Iya. Mohon penanya bersabar ya. Nah, kalau ada pertanyaannya yang belum bisa dijawab, mudah-mudahan nanti bisa dibawa di kajian besok. Insyaallah. Untuk dijawab oleh Ustaz. Insyaallah. Ini ada 2 pertanyaan, dijawab Ustaz ya. Ya, silakan. Hitung 2 ya, hitung 2. Apa Ustaz? Bagaimana kiat-kiat supaya bisa ke Madinah? Yang kedua ke Mekah Ustaz. Nah, ini 2 Ustaz. Kalau ke Mekah, mau ke Madinah, di antara kiat-kiatnya bekerja yang baik ya, bisa umrah ya, insyaallah. Atau naik haji. Menuntut ilmu Ustaz. Menuntut ilmu. Pertanyaannya umum sekali. Kalau mau naik haji umrah ya kumpulin duit ya, insyaallah mudah. Tapi kalau ngumpulin duit jangan pelit ya. Kita disorong dulu di Papua kalau ada yang pelit, mau naik haji kan? Pelit. Ada sampai istilah begitu saking apa? Orang pelit kita pelit mau naik haji, maksudnya banyak menabung padahal pelit ya. Jadi kalau mau naik haji jangan pelit ya, santai aja. Yang penting terukur dan terarah ya. Baik, jadi kalau ingin belajar di Madinah ya, doa saja saya bilang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu yang baik, berdoa. Adapun kriteria untuk terima Madinah, sampai sekarang saya tidak tahu kriterianya apa. Banyak orang-orang ranking 1 malah tidak diterima. Kemarin lagi saya baru ke Aceh ketemu dengan sebagian orang cerita, ini Ustaz ini orang saya bawa 2 diuji oleh penguji di sana langsung, mukabala langsung. Yang satunya jawabnya dengan lancar, yang satunya nggak tahu bahasa Arab. Justru yang tidak tahu bahasa Arab diterima. Jadi ya nggak ada. Kalau bilang kriteria kita bilang di Madinah ada orang pintar-pintar tidak diterima, ada yang biasa-biasa diterima. Jadi saya rasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua itu sangat penting. Penting antum belajar, tidak harus ke Madinah. Kalau bisa ke Madinah alhamdulillah, tapi tidak harus ke Madinah. Untuk ilmu sekarang alhamdulillah mudah. Ya, di YouTube banyak sekali syekh-syekh
Kajian-kajian kita banyak, yang penting antum menguasai bahasa Arab, antum bisa ngaji, antum bisa catat, antum bisa nulis. Sehingga bisa antum diam dulu, pause, antum nyatat, antum nyalain lagi. Bisa. Alhamdulillah ya. Jadi yang penting belajar, yang penting ya kalau bisa kembali alhamdulillah, bisa keluar negeri, hidup di komunitas orang Arab sehingga bahasa Arab lebih lancar, itu lebih baik. Tapi tidak harus ya. Artinya saya mengatakan demikian kenapa? Karena tidak semua orang berkesempatan untuk belajar di Universitas Islam Madinah karena kuota terbatas. Tapi nuntut ilmu enggak ke Madinah juga ya, kalau alhamdulillah enggak juga enggak apa-apa ya. Yang penting serius. Baik, pertanyaan terakhir. Dua Ustaz ya? Oh, dua, boleh. Insyaallah. Kitab-kitab apa yang dipelajari untuk pemula dan mana yang diprioritaskan? Jazakumullah khairan Ustaz. Saya sarankan kitab tauhid ya. Alhamdulillah saya ada ya, semua alhamdulillah banyak, tapi di YouTube ada kajian kitab itu dari awal sampai akhir. Dengar aja, dicatat baik-baik, ada bukunya juga, tinggal diikuti kitab tauhid alhamdulillah. Fikih juga cari ustaz juga banyak kajian fikih yang sederhana misalnya. Saya kurang tahu kalau salah satu lain, tapi ada fikih sederhana yang penting dilewati dari awal sampai akhir ya. Itu yang penting. Tapi semua kuncinya bahasa Arab. Semuanya bahasa Arab. Kalau antum bisa belajar bahasa Arab itu lebih mudah, karena itu miftahul ulum, kunci dari segala ilmu. Dengan tahu bahasa Arab, nanti hafal Quran lebih mudah, hafal hadis lebih mudah, mencatat lebih mudah ya. Kalau antum sudah tahu bahasa Arab, nanti nyatatnya dari kanan. Teman-teman semua dari kiri, antum dari kanan, tapi jangan ujub ya. Wih, keren banget dari kanan catatnya. Dari kiri. Saya punya kawan dulu ini lain. Saya punya kawan di mana? Di Madinah. Kalau guru kadang tidak bisa hadir, dia kasih tugas suruh nyatat ya. Nanti kalau tangan kanan capek, dia tulis dengan tangan kiri. Masya Allah, kita heran. Dia tulis dua tangan bisa nulis ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, ada lagi yang bertanya? Terakhir mungkin. Ya boleh terakhir. Masih banyak ini, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga, serta kepada Ustaz agar senantiasa istiqamah dalam berdakwah. Poin pertanyaan saya adalah, apakah berbakti kepada orang tua angkat sama dengan berbakti kepada orang tua kandung dalam pahalanya? Karena saya diangkat sejak kecil dan orang tua kandung telah meninggal dunia sehingga tidak sempat berbakti. Allah alam bisawab, tentunya berbeda ya, karena orang tua kandung yang mengandung kita berasal dari air mani ayah kita dan dari ovum ibu kita ya, sel telur ibu kita, dan kita dalam perut ibu kita ya, dengan berbagai macam kepayahan kesan dirasakan oleh ibu kita. Nah, kalau orang tua kita sudah meninggal dan ada orang yang baik mau ngerawat kita, udah kita berbuat baik kepada dia dengan sebaik-baiknya. Urusan pahala serahkan kepada Allah. Kalau kita bicara dalil tentu berbeda ya, karena dalil yang datang kepada orang tua kandung. Tetapi terlalu banyak dalil menyuruh kita berbuat baik kepada orang yang punya jasa sama kita. Ini orang baik ngurusin kita ya. Ya mungkin orang tua kita mungkin nggak mampu dulu, dia mau ngurusin kita, dia mau ngoyemin kita. Ini orang baik ya. Ya kita tahu diri berbuat baik kepada dia dengan sebaik-baiknya ya. Dan makanya kata Rasulullah SAW, man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut ya. Jadi la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidaklah tahu berterima kasih kepada Allah yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Kalau ada orang baik sama kita, ngurusin kita, tatkala semua orang tidak punya ingin beban, tapi dia mau menanggung beban kehidupan kita, ini orang sangat baik. Maka berbuat baiklah kepada dia ya. Kalau dia sudah meninggal, banyak doakan dia. Ada orang-orang yang punya jasa dalam kehidupan kita, jangan lupa kita doakan dalam salat malam kita, dalam sujud kita, orang-orang yang punya jasa dalam kehidupan kita, baik kedua orang tua maupun orang tua angkat yang berusaha payah merawat kita. Wallahu alam bisawab ya. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khairan jasa atas nasihat dan wejangan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr.
semoga apa yang beliau sampaikan berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat, berberkah, dan bisa kita amalkan. Kita tutup ya kegiatan ramah tamah di siang hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi